Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Kuhancurkan Resepsi Pernikahan Suamiku. Nah, buat para pendengar setia Arah Temu yang belum nonton video part 1-nya, silakan kunjungi link di deskripsi ya. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Duduk di depan cermin yang berada di kamarnya, Kayla mengenakan dress yang Kenan beri. Dia memoles wajahnya secantik mungkin. Biasanya dia akan terlihat begitu natural. Kali ini looknya terlihat mempesona. Dress berwarna merah marun menyala yang ia kenakan tanpa lengan panjang selutut itu. Dia memakai make up yang lebih cetar dari biasanya. Dia bahkan memakai eyeliner dan eyeshadow dengan palet warna yang lebih bold. Belum lagi warna lipstiknya yang merah menyala. Rambutnya yang panjang lurus sepinggang dibiarkan tergerai. Parasnya memang sangat cantik. Apalagi ia punya 2 lesung pipit dan juga dagunya yang belah. Mata hazel yang indah. Aku akan menghadiri resepsi pernikahan kamu, Mas Angga. Gumam Kayla sembari menatap lembar undangan pernikahan yang tertera nama mantan suaminya dan wanita lain. Setelah merasa dirinya sudah oke, dia melangkah keluar dari kamar. Dress yang digunakannya berbentuk midi transparan dengan motif floral kombinasi warna merah dan hitam. Agar kulitnya tidak terlalu terekspos, Kayla memadukannya dengan kardigan berwarna hitam. Setelah merasa dirinya sudah oke, dia melangkah keluar dari kamar. Aku akan menunjukkan kepada mereka yang merendahkanku dengan penampilan burukku. Flashback on. Kenan menyodorkan paper bag yang setelah Kayla cek isinya adalah dress. Harus banget pakai ini ya. Aku gak nyaman, dressnya sedikit terbuka, ungkap Kayla. Kalau kamu punya pakaian lain yang lebih mewah, pakai aja. Yang penting jangan pakai jeans. Ingat ya, kamu akan menjadi tamu undangan suamimu dan pelakor. Lukas Kenan. Iya, bawel. Kayla cemberut tapi tetap mengganti pakaiannya dengan dress yang Kenan rekomendasikan. Flashback off. Kayla sedikit mengebut mengemudikan mobilnya. Beberapa saat kemudian, ia sampai di hotel megah. Dia segera menyerahkan mobilnya kepada petugas valet. Wanita itu memasuki ballroom hotel dan melihat para tim I.O. yang sedang sibuk. Debaran jantungnya berpacu dengan cepat. Kakinya gemetar pada saat harus melewati lorong ballroom hotel yang dipenuhi bunga menuju tempat pelaminan. Dia tak pernah menyangka suaminya menikah diam-diam dengan selingkuhannya di belakangnya. Sesak rasanya, apalagi ketika dari jauh ia bisa melihat raut wajah suaminya dan pelakor yang terlihat sangat bahagia di tempat pelaminan. Derap suara langkah Kayla dan Tania menjadi sorotan pasang mata yang berada di ballroom. Selamat ya Mas Angga atas pernikahan keduamu, ucap Kayla dengan santai. Kayla, kok kamu bisa di sini? Ucap Mas Angga yang ternyata sudah berada di dekatku. Kalau mau menikahi selingkuhanmu, minimal cerai dulu sama istri sah. Jangan main nikah saja. Semua aset jadi milikku semua ya Mas. Sentakku kemudian, aku tersenyum puas kalau melihat wajah bias Mas Angga. Nggak bisa gitu dong Kayla. Pekik Angga tak terima. Kayla tertawa pelan. Mau mengelak Mas. Kita menikah baru 2 tahun loh Mas. Tapi kamu berkhianat di belakangku. Tanpa ingin menjawab, aku langsung duduk di salah satu kursi tamu. Tampilannya kali ini tak mengisyaratkan sedikit pun jika dia hanyalah wanita biasa, bukannya wanita dari kalangan atas. Bahkan wajah Kayla yang cantik nyatanya membuat beberapa pria di sana sengaja mendekatinya untuk mengajak berkenalan. Seandainya rasa cinta ini gak ada, pasti rasanya gak akan sesakit ini Mas. Kenapa aku harus mencintai kamu? Kenapa dari jutaan manusia hatiku memilih kamu? Hatiku bodoh kan Mas? Meskipun sering disakiti, hatiku tetap memilih kamu. Ucap Kayla dengan lirih. Angga hanya menggelengkan kepalanya. Aku membenci diriku sendiri yang mencintai kamu sedalam ini. Aku benci dengan diriku sendiri yang begitu bodoh tetap bertahan di sisi kamu selama 2 tahun ini. Tapi mulai detik ini, aku memutuskan, aku menyerah Mas. Mas Angga terbelalak sempurna, ia menarik tangannya yang sudah terlanjur menaut dengan tangan Sarah. Gugup, cemas, khawatir, sudah pasti dirasakan. Bagaimana mungkin Kayla datang di acara resepsi pernikahan dengan Sarah yang sengaja ia tutupi dari istrinya. Dia masih tak percaya istri pertamanya itu hadir menjadi tamu undangan. Kenapa Mas? Mukanya biasa saja dong. Kayla terkekeh menarik perhatian Sarah yang duduk di sebelahnya.
Belum juga menjawab pertanyaan, Angga dibuat tak berkutik lagi saat mendengar ucapan dari istri pertamanya. "Kenapa Mas? Kaget lihat aku datang ke sini sebagai tamu undangan." Tubuh Angga melemah seketika, ditambah memanas wajahnya lantaran malu diperlakukan seperti itu oleh istri pertamanya. "Apa? Istri? Jadi perempuan ini adalah istri sah?" Bekik seorang wanita kerabat dari Sarah. Sorak dari para tamu undangan menggema di ruangan itu. Mendadak suasana di ruangan itu menjadi riuh oleh para tamu undangan yang berbisik-bisik. "Bukan benar apa kata saya, makanya pernikahannya digelar secara tertutup. Ternyata si pengantin pria sudah punya istri toh. Mana istrinya cantik banget," kata ibu-ibu mulai gibah. Kayla memberikan tepuk tangan di hadapan Sarah. "Dan kamu pelakor gatal, selamat ya. Suamiku tak punya aset apapun, jadi nikmati saja, oke? Selamat sudah berhasil menghancurkan pernikahan kami dan tunggu sebentar lagi. Karir kalian akan hancur." Kayla tertawa miris, tepat di hadapan madunya memperlihatkan di depan wanita itu bahwa dirinya baik-baik saja. "Karena yang aku tahu, pria yang sekali pernah selingkuh, suatu saat pasti akan mengulanginya lagi. Karena tabiatnya tidak akan bisa berubah." Tandasnya, tepat di hadapan wajah Sarah, dia tak gentar sama sekali. Plak. Angga mendaratkan tangannya tepat di pipi Kayla. "Diam Kayla, jangan buat aku malu," hardik Angga. "Terus, kamu mau nyalahin siapa?" Tantang Kayla, membalas tatapan matanya. "Kamu mau nyalahin aku, karena datang ke sini dan merusak resepsi pernikahan kalian. Makanya jadi cewek tuh pintaran dikit. Mau nikah siri," sambung Kayla membungkam mulut pelakor. "Tapi kamu gak perlu khawatir kok. Mulai detik ini kamu akan menjadi satu-satunya istri Mas Angga. Aku mundur." Tukasnya menarik lengan Tania untuk mundur ke belakang untuk mempersiapkan kejutan spesial. "Diam kamu wanita licik," teriak Sarah menunjuk jari padaku. "Bukan Kayla yang wanita licik, tapi kamu. Dasar pelakor gak tahu diri," geram Tania sembari menurunkan paksa telunjuk Sarah. "Jangan sakiti anakku," teriak wanita parubaya yang memakai kebaya berwarna putih dan make up tebal, menatap aku dan Tania dengan delikan tajam. "Kalian berdua datang di acara resepsi anakku dan berani-beraninya membuat kekacauan. Akan saya laporkan kalian berdua kepada polisi," ancam wanita parubaya itu yang kuyakini adalah ibunya Sarah. Mendengar ancamannya sontak saja membuat perutku geli. Aku dan Tania pun terkekeh pelan. "Kebalik Bu, bukan saya yang bakal ditangkap nantinya, tapi anak ibu ini. Pelakor gak tahu malu dan gatal." Balasku dan Tania pun ikut tertawa. "Kurang ngajar," geram wanita parubaya itu hendak melayangkan tangannya ke wajahku. Namun dengan sigap aku mencekal tangannya. "Kalian berdua harus bertanggung jawab, termasuk kamu, istri pertamanya Angga," ujar seorang pria parubaya yang menunjukku sembari menyeringai. Sebelum aku melangkah keluar, aku sempat membalikkan badan melihat kepada Mas Angga yang hanya menundukkan kepalanya. "Selesaikan masalah yang kamu buat sendiri, Mas. Jangan berpikir untuk lari dari masalah yang kamu buat. Kamu berani berbuat, maka kamu harus berani bertanggung jawab. Aku tunggu kehadiranmu di pengadilan. Dan satu lagi, aku sudah bulat dengan keputusanku untuk bercerai darimu." Lirikku menahan sesak yang menyergap di dada. Kayla seketika terdiam, merasa seperti ditampar keras oleh kenyataan. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, namun dia berusaha keras menahannya. Hatinya hancur berkeping-keping, mengetahui suaminya telah mengkhianatinya dengan wanita lain dan bahkan menikahinya. "Kayla, kamu kuat, pasti bisa melaluinya. Bersabarlah," Tania menyemangati. "Terima kasih ya Tak," ucapku dan dibalas anggukan oleh Tania. Kayla mengetikkan jarinya lalu mengirimkan pesan ke nomor Kenan. "Mas Kenan, bagaimana? Kejutan sudah siap?" "Semuanya sudah siap," balas Kenan disertai emoji jempol. Ballroom Hotel Bintang 5 itu dihias begitu mewah, layaknya resepsi pernikahan. Bertema glamor, warna merah dan hitam menghiasi ruangan yang mulai diisi para tamu. Panggung megah sebagai tempat pengisi acara berada di sisi kanan. Di belakangnya ada layar besar yang nantinya akan menayangkan perjalanan cinta Angga dan Sarah. Sementara pemilik acara duduk di tempat pelaminan dengan kue 3 tingkat berada di sisi kiri. Kayla meringis. Ini resepsi pernikahan yang terlalu mewah. Para bodyguard kepercayaan Kenan masuk ke dalam ballroom sambil membawa karangan bunga yang besar. Turut berduka cita atas matinya akhlak dan moral atas nama Sarah Amelia. Pelakor yang sudah mau diajak tidur dengan suami orang di saat istri sahnya menunggu di rumah. Meletakkan sebuah karangan bunga di dekat layar LCD,
Para tamu undangan serta kerabat dari Angga dan Sarah tercengang melihat fakta yang terkuak. Astagfirullahaladzim, zaman sudah gila. Kok bisa buang berlian demi batu kerikil? Seloro tamu undangan. Istrinya saja cantik banget, beda jauh sama Sarah yang oplas. Ejek yang lainnya. Matanya buram kali, lilipan Pak Angga, padahal istrinya cantik. Tapi ibu-ibu pelakor zaman sekarang tak perlu modal cantik saja. Modal ranjang pun para pria bakalan takluk. Para tamu undangan bersorak riuh membicarakan pengantin yang dengan teganya menyakiti perasaan istri sah. Kenan mengeluarkan sebuah flash disk dari dalam saku celananya dan memberikan itu kepada Reza. Reza menggenggam erat flash disk yang diberikan oleh Kenan. Napasnya terasa berat saat dia memasukkannya ke dalam laptop yang terhubung dengan proyektor di ruang rapat. Semua orang di dalam ruangan tampak tegang dan fokus. Mereka akan menyaksikan momen untuk mengungkap kebenaran tentang kasus kecelakaan yang mengakibatkan ayahnya Kenan meninggal dunia. Kenan memberi kode pada Reza dengan anggukan kepala. Reza langsung mengerti. Excuse me, suara Reza mengalihkan atensi semua orang. Perhatikan layar proyektor dengan seksama, instruksi Reza. Semua orang seketika mengalihkan perhatian pada layar LCD di sana. Saya akan memutar sebuah video dokumenter perjalanan pernikahan Pak Angga dan Bu Sarah. Di tengah suasana yang hening, semua mata tertuju pada layar LCD besar yang megah di depan ruangan. Video mulai diputar, mirip seperti film dokumenter yang mengisahkan tentang dua tokoh utama malam ini, yaitu Angga dan Sarah. Lalu kasak-kusuk terdengar saat layar besar itu berubah gelap, sampai-sampai pembawa acara kebingungan dan melontarkan candaan agar suasana tak terlalu kaku. Apalagi wajah Sarah sudah keruh. Begitu layar menyala, semua kembali fokus. Sayang, ada yang berbeda. Sebab video itu kini menampilkan wajah Sarah di sebuah apartemen. Disusul Angga yang muncul sambil berjalan mendekati perempuan itu. Dan selanjutnya suara orang terkesiap mulai terdengar karena adegan yang diputar. Tak ingin membuat perutnya bergejolak, Kayla sontak mengalihkan pandangannya ke samping. Suara laknat terdengar jelas di telinganya. Dia tersenyum senang tanpa ada yang melihat. Terkesan jahat memang. Tapi dia tak sebaik itu sampai bersimpati pada acara resepsi suaminya dan pelakor yang sedang menanggung malu. Kemudian tiba-tiba suara lengkingan Sarah memenuhi ruangan. Ini tidak benar, matikan layar itu. Pekik Sarah seperti orang kesetanan. Setelah beberapa saat sempat terdiam karena bingung dengan apa yang terjadi. Menaiki panggung dia menggoyangkan lengan pembawa acara. Matikan, aku bilang matikan. Lantas dia menghadap ke depan ke arah para tamu undangan. Jangan percaya, itu video editan. Masa enggak? Tolong katakan sesuatu, jeritnya. Sementara yang dipanggil hanya diam dengan tubuh seakan membeku. Tak bisa bergerak sama sekali. Panik dan takut menyergap dadanya. Matikan! Teriak Angga lebih kencang yang kali ini berhasil membuat layar kembali gelap. Mengedarkan pandangan, dia mendapati pandangan mencemooh. Lalu tatapannya berserobok dengan Kayla yang sedang bersedekap. Kayla, ini pasti ulahmu. Tuding Angga yang telah dikuasai amarah, semakin murka melihat wajah penuh ejek dari istri pertamanya. Kemudian video beralih ke bagian kedua yang menampilkan video tak senonoh Sarah dengan Tama, ayah kandung Kenan, terekam jelas di kamera keduanya sedang bercumbu mesra. Itu semua gak benar, itu rekayasa, jelas Sarah. Aku gak bodoh dan buta, jelas-jelas itu kamu, dasar pelakor. Desis Kayla tak memedulikan jika banyak kamera yang menyorot padanya. Sarah terus saja menyerang Kayla. Sekalinya pelakor, akan terus menjadi pelakor. Dulu rumah tangga orang tuaku kau hancurkan. Sekarang giliran rumah tangga Kayla. Dasar tak tahu malu. Kenan geram. Enggak, hentikan, ini editan. Sarah berteriak histeris. Tak berselang lama, dua polisi datang dan langsung menghampiri mereka. Selamat siang. Sapa seorang polisi yang masuk ke dalam ballroom menghebohkan acara. Selamat siang, Pak. Jawab Kenan. Tangkap dia, Pak. Dia penyebab ayah saya mengalami kecelakaan 3 tahun yang lalu, Pak. Dia penjahat, ucap Kenan. Tidak, saya tidak membunuh ayahmu. Saya juga tidak kenal ayahmu. Tolong jangan tangkap saya, Pak, kata Sarah dengan marah. Bohong, saya memiliki bukti. Kenan bertanya dengan gigi gemerutuk. Apakah Anda ingin terus mengelak, Sarah? Sekarang juga Anda ikut kami ke kantor polisi, kata salah satu anggota polisi, langsung membawa Sarah. Sarah berusaha mengelak, berkata, tapi saya bukan pembunuh, Pak. Ini pasti hanya salah paham. Dan ini surat atas panggilan Anda untuk kami mintai keterangan di kantor polisi.
kata seorang polisi lalu menyerahkan suratnya ke tangan Sarah. "Kenan, aku pastikan akan membalasmu," desis Sarah dengan suara yang menggelegar di antara suara sirine yang memekakan telinga. Polisi menggenggam lengan Sarah dengan erat, mendorongnya ke arah mobil polisi. Sarah mencoba meronta, tapi kekuatan polisi jauh lebih besar. Dengan langkah gontai, ia terpaksa melangkah menuju mobil, sambil kepala tetap menoleh ke arah Kenan, anak dari mantan pria simpanannya, dengan senyum sinis terpahat di wajahnya. "Sialan, aku harus menyewa pengacara handal," ucap Sarah dalam hati. "Kayla, Mas bisa jelaskan, ini nggak seperti yang kamu lihat. Ayo kembali bersama, kita buka lembaran baru," cicit Angga. Kayla memejamkan mata sejenak, menarik napas dan mengeluarkannya perlahan untuk tetap mengendalikan diri. Rasanya sekarang dia ingin berteriak sejadi-jadinya. "Kamu menyiksa batinku dengan kemesraan kamu dan gundikmu. Aku juga bisa merasakan sakit hati, Mas." Napas Angga memburu, dadanya naik turun menahan amarah. Sampai detik ini, dia masih tak percaya dengan fakta bahwa Sarah, wanita yang belum genap 1 hari resmi menjadi istrinya, ternyata seorang buronan alias penjahat. Padahal dia sudah berusaha keras menyembunyikan agar Kayla tak mengetahui wanita simpanannya. "Mari kita bercerai, Mas," ucap Kayla dengan tegas. Flashback on. Seminggu sebelum acara resepsi Angga dan Sarah. Beberapa menit berlalu, Kayla sudah mengonfirmasi bahwa dia saat ini sudah berada di salah satu mall. Dengan langkah tergopoh-gopoh, Kayla menarik lift menuju ruangan VVIP. Dia tidak ingin membuat orang-orang menunggunya terlalu lama. Sekarang disinilah Kayla, di sebuah room private di salah satu mall bersama Kenan, Reza, dan Dimas, tim IT. "Saya Dimas, tim IT yang akan membantu Bu Kayla," ucap Dimas mengulurkan tangan. "Saya Kayla, terima kasih bantuannya." Kayla tersenyum dan menjabat tangan Dimas. Menjatuhkan tasnya di pojokan kursi, Kayla lalu duduk berseberangan dengan Kenan. Netranya teralihkan pada pria itu yang sedang mengulas senyum. "Maaf lama," ujar Kayla. Kenan mengangguk lalu tersenyum dan menjawab, "Nggak apa-apa." Kenan refleks mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Kayla, namun Kayla langsung menariknya secara spontan. Kayla baru saja memeriksa alat penyadap yang tersambung ke ponselnya. Atensinya teralihkan ketika sebuah notifikasi masuk. Sesuai perkiraan kita, tak menunggu lama, Angga langsung mendatangi Sarah di sebuah apartemen. Suaminya memarkirkan mobil di basement apartemen, lalu keluar dan menghilang dari balik lift. Setelah menemukan info mengenai apartemen itu, seorang detektif kepercayaan Kenan memang bergerak cepat. Ia menyuruh anak buahnya menyamar sebagai tukang kebersihan, lalu meletakkan kamera tersembunyi di beberapa sudut ruangan. Dan sebentar lagi kamera itu akan merekam aktivitas mereka. "Are you ready?" Sen Kenan pada Dimas. "Ready, Pak." "Oke. Kalian hati-hati jangan sampai ketahuan." Anak buah Kenan mengangguk. "Jadi kapan kita bongkar semuanya, Mas?" tanya Kayla pada Kenan. "Sabtu depan, tepat di hari resepsi pernikahan suamimu dan Sarah. Tepatnya di sebuah hotel megah yang berada di pusat kota. Tinggal 1 misi terakhir. Setelah itu balas dendam kita usai, Mas." Kayla meringis ketika berserobok dengan Kenan yang tak mengalihkan pandangan, tetap tertuju padanya sejak tadi. "Oke, langsung saja." Dimas menyalakan laptop yang telah dia edit sebelumnya. "Jadi bagaimana?" "Masukkan video itu ketika kisah perjalanan Mas Angga dan Sarah ditayangkan." Kayla juga ikut berpendapat. Seminggu ini Kayla mencari tahu susunan acara resepsi pernikahan suaminya yang kedua. Dia mengatakan sebagai pihak keluarga yang punya acara dan ingin mengetahui kesiapan acara. Itulah alasan yang dia gunakan saat menelepon orang event organizer yang disewa suaminya. Langsung saja seperti ini. Dimas menyodorkan laptopnya ke hadapan Kayla. "Jangan, di tengah-tengah saja supaya ada efek dramatisnya." Kayla menopang pipinya menggunakan tangan yang sikunya berada di atas meja, membayangkan kejadian yang mungkin terjadi. Pasti menarik. Lalu bagaimana caranya Mas Dimas melakukannya? "Gampang, nanti saya akan menyuruh salah satu anak buahku menyelinap. Soal bukti video tak senonoh rencana sebelum kecelakaan Pak Tama dan kasus penggelapan yang dilakukan suamimu. Gimana? Masukkan saja ke dalam video." Kayla mengetukkan jarinya di atas meja. "Iya, masukkan saja ke videonya." "Menjelang pertunjukan utama, kirimkan file itu kepada Reza," sahut Kenan berpendapat. "Jangan lupa filenya di copy ke flash disk." Dimas mengangguk. Dering ponsel terdengar nyaring mengalihkan perhatian semua orang. Kenan langsung menggulirkan ikon tombol hijau. "Ya, halo, ada bukti apa?" tanya Kenan. "Buktinya sudah dihapus, Pak," ucap David.
Apa kau sudah menyelidiki semuanya? Sambung Kenan lagi. Dari rekaman CCTV di lobi kantor, pelakunya adalah sopir kepercayaan keluarga Pak Kenan, jelas David. Cari 2 orang satpam untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Aku yakin mereka pasti mengetahui saat sebelum kejadian ayahku pulang kerja. Baik bos. Reza langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang yang ia kenal. Reza menghubungi kedua temannya yang tak lain adalah mantan mafia dan tim IT. Saat ini, Kenan belum bisa bertindak lebih karena dia belum menemukan bukti penyebab kecelakaan yang menimpa ayahnya 3 tahun lalu. Pikirannya mulai membayangkan apa yang terjadi saat itu, hingga kemudian dia teringat pada alat perekam di dalam mobil yang pastinya bisa merekam setiap percakapan di sana. Karena dirinya mengetahui jenis mobil yang dipakai almarhum ayahnya memang dilengkapi fitur EDR yang canggih, juga di-scam. Mengapa aku tidak kepikiran untuk meminta kepolisian menyelidiki kasus kecelakaan itu? Bentak Kenan dalam hati. Mendadak dia teringat hal itu, apalagi itu adalah kecelakaan tunggal dan tidak melibatkan orang-orang terkait. Sekarang tolong buka rekaman ini, bentak Kenan. Dimas menatap sebuah memori kecil yang diletakkan Kenan di atas meja, dan itu kemudian memasukkannya ke dalam laptop. Pakai earphone bluetooth-nya Pak, untuk mendengarkan seluruh isi rekaman percakapan agar Anda bisa memastikan suara siapa yang masuk dan mengenalinya. Kenan melakukan apa yang diperintahkan Dimas. Dia menatap ke arah pria itu yang mulai melakukan sesuatu pada laptopnya. Sementara dia sendiri memasang earphone di kedua telinganya. Jantung Kenan bergemuruh, dadanya seolah melonjak-lonjak dan kemudian dia mulai mendengarkan baik-baik. Satu kenyataan yang langsung memukul telak perasaannya. Dengarkan baik-baik Pak, jangan sampai Anda melewatkan satupun percakapan karena saya sudah mendengar semuanya. Dan ini adalah informasi penting sebelum kecelakaan itu terjadi. Mas Tama, aku minta alihkan semua aset yang kamu punya atas namaku, ucap seorang wanita. Tidak bisa Sarah, semua aset akan saya wariskan ke anak kandungku Kenan. Mas Tama ingat ya, kalau kamu tidak mengikuti permintaanku, akan kusebar video percintaan kita ke media sosial. Jam suara wanita itu. Aku tidak ingin hancur sendirian. Dan sebelum itu, Mas Tama harus segera mengalihkan aset atas namaku. Kenan membelalakan mata begitu mendengar kalimat itu disampaikan wanita simpanan ayahnya. Hati-hati Pak Sopir, kurangi laju kecepatannya, kurangi. Ya Allah, apa yang terjadi? Aku belum ingin mati. Fania, Kenan, maafkan ayah. Jeri Tama. Harus mati Tama, semua aset milikmu akan jadi milikku. Wanita itu tertawa kencang. Tidak, aku tidak ingin mati sekarang, jeri Tama. Tubuh Kenan gemetar hebat, suara ketakutan ayahnya lah yang justru membuat air mata itu mengalir di wajahnya. Mengabaikan nama ibunya dan dirinya yang disebut ayahnya berulang kali. Saya masih ingin hidup, Pak Sopir, mana kemudinya? Tidak Pak, Pak Tama harus mati bersamaku. Tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan lain. Tidak, awas, Allahu Akbar. Brak, bunyi dentuman keras memekakan telinga. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kenan mengusap dadanya yang terasa sesak. Kayla yang melihatnya segera menyodorkan air mineral ke hadapan Kenan. Diminum dulu mas. Terima kasih. Kayla mengangguk. Aku harus membalas perbuatan Sarah karena telah membuat ayahku kecelakaan, Kai. Iya, sabar ya mas. Kita kumpulkan semua bukti kejahatan Sarah, kata Kayla. Flashback 3 tahun sebelumnya. Mobil Sarah tiba di halaman salah satu rumah mewah, lalu dia turun dari mobil dan dengan cepat langsung masuk ke dalam rumah itu. Brak, sebuah amplop coklat tebal Sarah letakkan di atas meja, tepat di depan wajah pria berambut gondrong. Sisanya nanti saya transfer, kau harus bisa menyingkirkan Tama, perintah Sarah. Kau yakin memintaku untuk menyingkirkan calon suamimu? Tanya pria gondrong itu. Yakin banget. Karena gue mendekatinya cuma karena ingin memiliki hartanya saja. Desi Sarah tertawa lebar. Tapi semua hartanya akan dialihkan atas nama anaknya. Gue harus merampas semua aset yang dia punya sebelum menyerahkan ke anaknya. Lalu kau harus membunuh Tama. Sadis juga. Besok kau akan mendengar berita dukanya. Ucap pria itu mengambil amplop tersebut dan membukanya. Senyum terbit di bibir pria itu setelah melihat beberapa lembar uang warna merah. Dan ingat, jangan sampai ketahuan siapapun. Tenang saja, semua aman di tangan gue. Sarah dan pria itu tersenyum licik, sudah tidak sabar untuk memiliki harta milik pria simpanannya bersama rekan bisnisnya. Di tempat lain, Tama dan Bima keduanya terlihat mengobrol dengan serius,
Sampai di lobi, keduanya harus berpisah karena mobil yang akan mereka naiki sudah siap. "Silakan Tuan," ucap sopir. "Terima kasih, kita langsung pulang ke rumah." "Baik Tuan," jawab sopir sambil mengangguk. Mobil yang dinaiki oleh Tuan Tama baru keluar dari lobi kantor. Sementara itu Kenan keluar dan langsung melangkah cepat masuk ke dalam kantor. Dia adalah anak kandung serta pewaris tunggal dari Tuan Mahatma. "Pak Kenan," sapa sekretaris Tuan Tama melihat Kenan berjalan dengan tergesa-gesa. "Pak Bima, apa ayah masih berada di ruangan kerja?" tanya Kenan. "Tuan Tama baru saja pulang Pak. Apa tadi tidak bertemu?" "Mungkin sudah di jalan. Kalau begitu saya balik dulu Pak. Saya kesini tujuan ingin bertemu dengan ayah saya," kata Kenan. Bima mengangguk dengan cepat dan kembali masuk ke dalam mobil. Seseorang di balik kemudi mobil hitam yang dia kendarai, bibirnya tersenyum menyeringai sembari kakinya mulai menginjak gas. Kali ini Arnold yang akan turun tangan. "Harus mati agar istrimu menjadi gila," lekar pria itu. "Halo Sarah, target sudah dekat. Gue pastikan pria itu akan segera berpindah alam." Kelekar Arnold setelah menerima panggilan teleponnya. "Oke, kerja bagus. Gue tunggu kabar baiknya," sahut Sarah di seberang sana. "Jangan lupa hapus rekaman CCTV sekitar jalanan. Jangan sampai ketahuan polisi." "Siap bos." Sambungan telepon dimatikan sepihak. Mobil mewah yang dikendarai oleh sang sopir melaju cepat di jalan raya. Sesekali sopir melihat Tuan Tama melalui kaca spion. "Ada apa?" tanya Tama karena sopir terlihat panik. "Rem mobil belum Tuan," sahut sang sopir yang terlihat panik. "Bagaimana bisa? Mobil bagus remnya tiba-tiba blong." Tama mulai panik karena saat ini mobil terus melaju dengan kecepatan tinggi. "Saya juga tidak tahu Tuan, tapi ini remnya benar-benar tidak berfungsi," sahut Pak Sopir. "Kamu coba lagi, siapa tahu bisa." "Tetap tidak bisa Pak." "Tidak, aku tidak ingin mati sekarang," pekik Tama, tubuhnya gemetar hebat. Suara ketakutan Tamala yang justru membuat air mata itu mengalir di wajahnya. "Saya masih ingin hidup. Fania istriku, maaf. Kenan putraku, Andi, mana kemudinya?" pekik Tama. Tidak, awas, Andi, awas. Allahu Akbar, Tiba-tiba, teriak Tama saat mobil menabrak pembatas jalan dan membuat mobil mewah itu terpental sejauh beberapa meter. Brak, suara klakson dari kendaraan lain terdengar nyaring di telinga semua pengemudi yang berhenti di tengah jalan. Tak berselang lama mobil petugas polisi datang dan langsung mengevakuasi korban dari dalam mobil. Wajah Tama dipenuhi darah dan sekujur tubuhnya, begitupun dengan sopir, karena mobil mereka tidak hanya terpental tapi juga terbalik. Kenan yang akan melewati jalan itu harus terjebak macet karena kecelakaan itu. Macet lagi. Kenan mendengus kesal. "Mas, ada apa? Kenapa macet gini?" tanya Kenan pada pengendara lain yang turun. "Ada kecelakaan Mas, kasihan korbannya, gak tahu selamat atau tidak. Parah banget," kata seorang pengendara motor. Banyak pengendara lain yang keluar untuk melihat kondisi kecelakaan itu. Mobil bahkan sampai mengeluarkan asap hingga petugas melarang kendaraan lain untuk melintas, takut mobil itu akan meledak. Hampir setengah jam Kenan menunggu, tapi jalan tak juga lengang. Dia memilih putar balik dan mencari jalan lain karena hari sudah mulai sore. Pengendara lain yang berhenti untuk melihat sudah bisa mengeluarkan orang yang berada di mobil yang terguling. Mata Kenan langsung terbelalak lebar ketika mendengar seruan dari asistennya. "Pak Kenan, ini Tama ayah Anda," kata Reza. "Mobilnya melaju cepat dan ada truk yang menghantamnya dari arah berlawanan, Pak," ucap Reza dengan suara gemetar. "Apa?" Seketika tangan Kenan gemetar dan tubuhnya mendadak lemas. Bulir bening seketika mengalir membasahi wajahnya. "Ya Allah, keadaannya benar-benar parah dan tak masih bisa selamat atau tidak. Tolong bawa ayah saya ke rumah sakit," minta Kenan dengan suara yang bergetar. Bahkan Reza bisa melihat jika tangannya juga bergetar ketika mengangkat tubuh Pak Tama bersama warga. Jantung Kenan seolah terhantam sesuatu. Dia langsung berlari mendekati kerumunan orang-orang itu yang sudah membawa tubuh ayahnya ke pinggir jalan. Hati Reza tersayat perih ketika melihat keadaan Pak Tama, bosnya yang mengenaskan. Dia terpaku di tempatnya, rasanya lemas dan tidak bisa lagi berkata apa-apa. Kenan beristighfar dalam hati, rasanya tidak menyangka ayahnya bisa mengalami kecelakaan. 30 menit kemudian, Kenan sampai juga di rumah sakit bersama dengan Reza. Dengan langkah 1000, dia menuju ruang IGD. Reza mengekor di belakang tubuhnya. Di ruang IGD, Kenan melihat petugas medis sedang menangani ayahnya. Terlihat tubuh Tama bersimpah darah. "Ayah!" teriak Kenan histeris saat melihat tubuh ayahnya.
Ia pun nekat akan masuk ke ruangan IGD. Reza segera mencegahnya. "Pak Bos, jangan mengganggu para petugas medis," ucap Reza sambil memegangi bahu Kenan. Bagaimana aku bisa diam melihat ayahku di sana?" ucap Kenan dengan tangisnya. Reza tidak bisa menjawabnya, ia hanya bisa menenangkan bosnya. Kali ini batin Kenan benar-benar goyah dan terkoyak saat melihat kondisi ayahnya yang tidak berdaya berbaring di bed pasien. Reza lalu mengajak Kenan untuk duduk dan menunggu sampai dokter selesai memeriksa keadaan Tama. Beberapa menit kemudian, dokter menghampiri. "Dokter, bagaimana keadaan ayah saya?" tanya Kenan dengan perasaan berkecamuk. Jantung Kenan seolah terhantam sesuatu. Dia langsung berlari mendekati kerumunan orang-orang itu yang sudah membawa tubuh ayahnya ke pinggir jalan. Sarah tersenyum licik setelah mendengar kabar bahwa pria simpanannya baru saja mengalami kecelakaan. Karena itulah yang dia inginkan sekarang. Sarah bertepuk tangan menyuarakan kemenangannya. "Kerja bagus, Arnold. Sisa uangnya nanti gue transfer." "Oke, senang berbisnis dengan Anda, Nyonya Sarah," sahut Arnold sambil memeriksa saldo m-bankingnya dengan senyum bahagia. "Rencana selanjutnya, apa yang ingin Anda lakukan?" Sarah menyeringai licik. "Gue harus mencairkan uang ke ATM. Uras habis hartanya, lalu operasi plastik untuk mencari mangsa lain." Kenan membawa makanan untuk anak-anak panti asuhan Cinta Kasih. "Selamat pagi," sapa Kenan kepada anak-anak panti dengan senyum manisnya. Satu persatu anak-anak panti datang menghampirinya dan berebut makanan yang dia bawa. Lalu tak lama kemudian, seorang wanita parubaya yang dia perkirakan seusia dengan ibunya datang menghampirinya. "Selamat pagi," sapa Ibu Rahma dengan ramah. "Pagi, Bu." Kenan bersalaman dengan Ibu Rahma. "Saya Kenan ingin berdonasi di panti asuhan ini." Kenan memperkenalkan diri dengan ramah. Wanita parubaya itu mengangguk. "Saya Rahma," ujar pengurus panti asuhan Cinta Kasih. "Mari silakan masuk." Dengan ramah, Rahma mempersilakan Kenan masuk dan duduk di sofa ruang tamu. "Tunggu sebentar ya, saya ambilkan minuman." "Tidak perlu repot-repot, Bu." "Tidak merepotkan." Ibu Rahma tersenyum dan berlalu masuk ke dalam rumah. Kenan mengedarkan pandangan ke sekeliling. Bangunan yang tampak sudah tua, dinding cat tembok mengelupas. Namun halaman rumahnya terlihat bersih, rapi dan asri. Suara Ibu Rahma membuyarkan lamunan Kenan. "Silakan diminum dulu." "Terima kasih," sahut Kenan dengan senyum simpul. Rahma membalas senyum itu dan duduk di kursi sebelah Kenan. Selesai menyesap teh yang disajikan Ibu Panti, Kenan meletakkan gelas di meja lalu menatap anak-anak panti yang sedang berlarian di halaman rumah. "Bagaimana caranya agar saya bisa menjadi donatur di panti asuhan ini?" tanya Kenan. "Semua orang bisa menjadi donatur di panti asuhan ini. Pak Kenan bisa berdonasi dalam bentuk uang ataupun barang. Tidak ada batas nominal, Bapak bisa berdonasi berapapun yang mampu. Untuk donasi barang, kami menyarankan untuk membelikan baju-baju, peralatan sekolah dan mainan untuk anak-anak," jelas Ibu Rahma. "Untuk tenaga, jika Pak Kenan punya waktu luang, kami akan sangat senang jika Anda mau datang sekedar menemani anak-anak panti untuk belajar atau membekali mereka dengan beberapa wawasan ilmu pengetahuan yang Anda ketahui." Kenan mengangguk. "Karena sekarang saya hanya membawa uang tunai, jadi saya berikan donasi dalam bentuk uang dulu," ujar Kenan lalu memberikan amplop coklat yang cukup tebal ke hadapan Ibu Panti. "Terima kasih, Pak." Ibu Rahma menerima uang itu sembari mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba terdengar suara deru mobil memasuki pekarangan panti. Tak lama Kayla sampai di panti asuhan Cinta Kasih. Kayla sudah menganggap Bu Rahma sebagai ibu kandungnya sendiri. Selepas kepergian orang tuanya, rasanya tidak enak kalau dia tidak menceritakan masalah rumah tangganya kepada beliau. Seperti biasa, anak-anak panti menyambut hangat kedatangannya. "Tante Kayla! Bunda Kayla! Aunty Kayla!" seru anak-anak panti dengan riang gembira. Kayla tersenyum dan memeluk satu persatu 15 bocah manis itu. Di sini dia memiliki beberapa panggilan yang bermacam-macam. Kadang dipanggil ibu, bunda, mama, onti, dan lain-lain sesuka hati mereka. "Kayla," panggil seorang pria. Kayla yang sedang berbicara dengan anak-anak mendongak. Seketika tersengak kaget melihat siapa pemilik suara itu. "Mas Kenan, saya tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini." Kayla membalas dengan senyuman kecil. "Aunty Kayla, ayo main." Salah satu anak perempuan menarik lengan Kayla. "Iya sayang, kita main," sahut Kayla. "Sebentar ya mas." "Iya," jawab Kenan mengangguk singkat. Kayla pun bermain kejar-kejaran dengan anak-anak.
Saat hatinya berkecamuk, bertemu dengan anak-anak panti adalah healing terbaik versinya. Di sini dia bisa tertawa riang dan bersenda gurau sepuasnya. Tidak ada kesedihan, hanya ada gelak tawa. "Pak Kenan," ucap Rahma. Kenan mengerjap. "Iya, Bu Rahma." "Lagi liatin apa?" "Dia." Kenan menatap ke arah Kayla. Dia tertawa begitu riang. Tapi kenapa hati saya sakit melihat tawanya? Rahma ikut menatap ke arah Kayla. Dia perempuan yang kuat. Kenan mengangguk. Ya, dia perempuan hebat. Ujinya. Dari mana Pak Kenan tahu? Apa Pak Kenan mengenal Kayla? Belum sempat Kenan menjawab, Kayla berlari kecil ke mereka. Bu Rahma, Kayla tersenyum riang dan memeluk Rahma seperti seorang anak kecil yang memeluk ibunya setelah sekian lama tidak bertemu. "Kangen ibu," ucap Kayla dengan manja. "Ibu juga kangen," ujar Bu Rahma sambil mengusap punggung Kayla. Kayla melepas pelukannya dan menatap haru mandik Bu Rahma. Dia terdiam sesaat dan menghela napas berat. "Maaf ya Bu, Kayla dan Mas Angga akan bercerai Bu," kata Kayla berkata jujur. "Dan ini Pak Kenan, temanku. Dia yang membantu untuk mengurus perceraian dengan Mas Angga." Rahma menatap Kenan, sekarang dia tahu dari mana pria itu mengenal Kayla. "Bu Rahma pasti kecewa. Aku sudah berusaha semampuku untuk mempertahankan pernikahanku Bu. Tapi aku gak mampu." Kayla menitikkan air matanya. Rahma tersenyum dan mengusap pipi Kayla dengan lembut. "Ibu gak kecewa. Ibu akan selalu mendukung apapun keputusan kamu. Kamu juga gak perlu menjelaskan pilihan kamu ini. Ibu yakin kamu sudah melakukan yang terbaik untuk bertahan." Kedua netra Kayla berkaca-kaca. "Aku gak mau nangis Bu. Tapi kenapa air mataku keluar sendiri?" Gerutunya mencebik kesal. Rahma tersenyum lalu memeluk putrinya. Kayla pun membalas pelukannya. "Kamu harus kuat. Putri ibu perempuan yang paling kuat." Rahma menepuk-nepuk lembut punggung Kayla untuk menenangkan. Tapi tangis Kayla justru semakin kencang. Kayla meluapkan tangisannya di pundak Bu Rahma. "Sudah, gak boleh menangis lagi." "Mas Kenan, jangan ilfil ya, jangan ledek aku," ucap Kayla dengan isaknya sambil mengeratkan pelukan pada Bu Rahma. Kenan tersenyum kecil. "Anggap saja saya pohon dan tidak mendengar tangisanmu." Seluruhnya. Kenan bingung harus melakukan apa, dia pun hanya diam dan memperhatikan Kayla yang menangis. Sebenarnya dia ingin memberi sapu tangan tapi bingung bagaimana mengatakannya. Dia tiba-tiba merasa canggung. "Sudah ya nangisnya, kita makan siang saja sama anak-anak." Bu Rahma merangkul pundak Kayla dan mengajaknya masuk ke dalam panti. Bersama mereka kesedihan Kayla tersambarkan lagi. Untuk sesaat dia lupa masalah perceraiannya dan hanyut dalam kehangatan penghuni panti asuhan. Setelah kesana kemari menemani anak-anak untuk makan siang, Kayla pun mulai ikut makan. Dia sedang tidak nafsu makan nasi, dia hanya mengambil kue kering yang tersaji di toples. "Boleh saya duduk di sini?" ujar suara seorang pria dan Kayla mengerjap singkat lalu menoleh. "Oh, Mas Kenan belum pulang?" tanyanya. "Belum, saya tadi habis menemani anak-anak bermain." "Ya ampun, silakan duduk Mas. Saya nggak enak kalau Mas berdiri." Kenan pun duduk di samping Kayla. "Kamu mau kue brownies?" Kenan menyodorkan kue ke hadapan Kayla. Kayla menggelengkan kepala. "Nggak usah Mas, terima kasih, saya makan kue kering saja." "Kamu harus makan banyak, pura-pura bahagia juga butuh tenaga." Seloroh Kenan. Kayla tersenyum canggung. "Iya, by the way, Mas Kenan kok bisa berkunjung ke panti?" Kenan menyunggingkan senyumannya, menderetkan giginya yang tampak putih itu. "Ya, kebetulan tadi melewati jalan ini," jawabnya singkat. Kayla mengangguk. "Silakan tehnya diminum Mas." "Iya, terima kasih." "Mas, maafkan aku. Tolong jangan pernah tinggalkan aku," ucap Sarah. Lalu bergegas bersimpu diiringi dengan tangisan mengiba. Namun Angga tak gentar. Pria itu malah mundur sebagai bentuk penolakan. "Kenapa Sarah? Kenapa kamu membohongiku setelah aku berjuang mempertahankanmu sampai mengorbankan segala hal?" Angga mendonggak menahan bulir bening agar tak jatuh di hadapan pengkhianat itu. Sesal dan murka membuat pria itu begitu rapuh. Sarah diam tak mampu menjawab. Ingin menyangkal namun tak kuasa. Sebab yang dikatakan Angga memang benar adanya. Tidak menjawab berarti benar. Tatapan Angga kembali menyalang mengarah pada istri keduanya yang hanya mampu tertunduk. "Tapi kenapa harus menjadi seorang pembunuh? Kenapa kamu mencelakai orang, Sarah?" adik Angga. Detik itu juga tubuh Sarah lemas. Kalimat demi kalimat yang dilayangkan oleh suaminya itu bak sebilah belati tajam yang menyayat hatinya hingga tak berbentuk.
Pedih, kecewa, dan terluka berpadu menjadi satu. Sarah Amelia, hari ini, detik ini juga, di hadapan para polisi dan kesaksian oleh orang-orang berada di sini, aku jatuhkan talak padamu. Kamu bukan lagi istriku. Aku membebaskan diriku dari tanggung jawabku sebagai suamimu. Kalimat itu terucap dari bibir Angga dengan suara lantang. Sarah menggeleng cepat, air mata menetes hingga jatuh ke pipinya. Enggak mas, tarik lagi kata-katamu. Aku mohon, jangan pernah tinggalkan aku setelah banyak yang kita lalui. Apa kamu tega membiarkanku menanggung derita seorang diri? Maafkan aku atas semua hilafku. Aku janji akan berubah menjadi lebih baik lagi. Angga bergeming, tak peduli pada Sarah yang mulai berteriak histeris tak terima. 1 jam kemudian, kamu bisa keluar sekarang, ujar polisi itu kepada salah seorang napi. Sarah dan Angga berdiri di tahanan sel. Mereka menoleh aneh pada tahanan di samping mereka itu, karena cepat sekali mereka bebas. Pak, bagaimana dengan kami? Kok mereka sudah bebas duluan? Tanya Angga penasaran. Kalian berdua sudah menghubungi keluarga atau pengacara? Tanya polisi itu. Saya hanya menghubungi orang tua saya tidak punya pengacara. Jawab Angga. Polisi itu mendengus. Ya sudah, ditunggu saja. Ujar polisi itu sedikit kesal. Dia langsung menoleh pada seorang tahanan yang baru saja dia buka pintu selnya. Tolong menghadap ke petugas yang ada di luar. Tatapan Kayla terarah pada sepasang selingkuhan di dalam sel itu. Dia melihat suaminya dan gundiknya, dia sudah mengajukan gugatan cerai. Mas Angga, kita perlu bicara. Ujarnya dengan suara yang rendah namun terdengar tegas. Angga yang sedang duduk di sudut sel mendongak dan memandang Kayla dengan ekspresi datar. Ada apa, Kai? Tampaknya kamu sangat senang melihatku di sini. Pelekar Angga dengan nada yang mencemooh. Kayla mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara dengan suaminya. Lebih tepatnya akan menjadi mantan. Dengar, aku akan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Kamu jangan coba-coba menghalanginya. Kata Kayla dengan suara yang lebih keras, matanya menatap Angga dengan intens. Angga tersenyum sinis selalu berdiri menghadap Kayla. Oh, jadi sekarang kamu sudah mendapatkan target baru supaya cepat menikah lagi ya? Tuduh Angga sambil tersenyum sinis mencemooh. Kayla merasa geram dengan kalimat yang dituduhkan. Dia menatap tajam mata suaminya. Terlalu banyak aku diam, terlalu banyak rasa sakit yang kurasakan. Aku tak menginginkan apapun darimu selain kata talak, Mas Angga. Kayla, kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Sangat sadar. Aku sudah sampai di titik lelahku. Jangan menyesal, Kayla. Kamu tak akan mendapatkan pria sepertiku di masa depan. Kata Angga. Semoga Allah mengabulkan ucapanmu, Mas. Aku pun tak ingin mendapatkan pria model tampang doang sepertimu. Harusnya dibasmi ke laut. Desis Kayla. Mas, aku gak mau dipenjara. Gak mau. Sarah berteriak. Kamu panggil orang tua kamu, sekalian sewa pengacara, biar mereka yang mengurus semuanya. Seru Angga. Masa iya aku panggil orang tuaku? Cetus Sarah. Ya, kenapa kamu tidak panggil orang tuamu? Biar orang tuamu bisa melihat wanita seperti apa kamu. Mereka salah didik atau enggak? Tantang Kayla. Kayla, diam. Jangan ikut campur. Angga membentak Kayla. Mas gak bisa jaga komitmen. Untuk apa aku jaga sikapku? Dia juga seorang pembunuh. Desis Kayla. Kayla, jaga sikapmu. Jangan memfitnah orang. Tegur Santi mertuanya. Kayla mendesis. Bahkan bukti sudah jelas terpampang waktu acara di resepsi pernikahan. Kamu masih belum percaya, Mas? Gak usah berbicara lagi. Pokoknya aku akan menggugat cerai, Mas. Seru Kayla tegas. Wanita bernama Sarah itu memutar bola matanya melihat interaksi istri pertama suaminya yang sedang berontak. Kayla pun menoleh padanya melayangkan tatapan kesal. Namun pada akhirnya dia membiarkannya saja. Kayla, apa-apaan kamu bentak anak saya? Tegur Santi. Kayla mengepalkan tangan sampai kapanpun mertuanya itu tetap memihak anaknya sendiri. Walaupun anaknya yang selingkuh. Dan itu terjadi di depan matanya sendiri. Jadi ibu mendukung anak ibu selingkuh. Aku yang selama ini bantu ibu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi itu kan uang anakku. Kenapa kamu jadi mengklaim itu uangmu, Kayla? Balas mertuaku dengan delikan tajam. Itu uang hasil jualan di restoranku, Bu. Uang Mas Angga itu kadang gak cukup. Tukas Kayla. Dia selalu menutupinya dari orang lain. Namun sekarang dia buka pada mertuanya. Dia tidak tahu berapa gaji suaminya. Tapi yang masuk ke kantongnya selalu di bawah UMR. Kayla, jangan berteriak. Malu. Ibu Santi menghadiknya, membuat Kayla menghela napasnya. Sampai di sini ibu masih bicara tentang malu. Dia selingkuh. Semua orang juga tahu anak ibu selingkuh, bahkan sudah sampai menggelar acara resepsi pernikahan megah.
Ibu lupa kalau aku hadir di acara resepsi anakmu, ha? Alah, Angga berhak punya istri lagi. Kamu harus perhatikan nama baik Angga juga. Dia kan masih harus bekerja di kantor. Tidak bisa, Bu. Mas Angga harus bertanggung jawab karena telah diam-diam menikah siri di belakangku. Jangan banyak omong kamu, Kayla. Angga tidak bersalah, kata Santi yang terus saja mengelak. Ibu, aku mohon keluarkan aku dulu, pinta Angga pada ibunya. Tidak semudah itu, jawab Tania. Ada tuntutan yang harus kamu tanda tangani. Kayla menoleh pada sahabatnya dan ada pengacara di belakang mereka yang mengikuti mereka berdiri di samping Kayla. Dokumennya sudah siap, Bu, ujar pengacara itu. Mas Angga, tolong tanda tangani semua berkas ini, kata Kayla lalu menyodorkan sebuah berkas yang dibungkus map warna biru. Aku tidak akan menceraikanmu. Kayla memutar bola matanya jengah. Oke, kalau gitu siap-siap saja video yang kemarin di acara resepsi pernikahanmu akan aku sebarkan ke medsos. Ancam Kayla menggertak suaminya. Angga menghela napas pelan. Oke, saya menyerah. Angga mengambil berkas itu lalu membubuhkan tanda tangan. Tapi keluarkan saya dari sini. Aku tidak mau dipenjara, Kay. Angga memohon dengan tatapan sayu. Kayla tertawa kecil. Perlu diingat baik-baik ya Mas Angga. Beda istri, beda rezeki. Nikmatin saja keadaanmu yang sekarang. Timpai Kayla lalu mengambil map itu dan menyerahkannya ke pengacaranya. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab ya Mas. Memasuki blok rumah, Kenan dan Kayla sudah melihat papan bunga berjejer mengucapkan duka atas meninggalnya Vania. Hati Kayla terasa nyeri, hidung dan matanya panas. Membuatnya tak bisa menekan pelupuk matanya untuk berhenti menitikkan air. Turun dari mobil, Kayla langsung menghampiri Reza yang tampak sibuk bersama para tetangga mempersiapkan tenda dan kursi. Sementara di dalam rumah tampak sudah dibentengkan tikar. Tak lama kemudian, mobil ambulans yang ditunggu akhirnya datang. Jenazah diangkut dari dalam mobil dan dibawa ke dalam rumah. Kenan ikut andil bersama petugas rumah sakit, dan Kayla juga melihatnya. Tapi pria itu tampak tak peduli dengan keadaan di sekitarnya selain hanya menatap jenazah ibunya. Sembari menunggu azan zuhur, orang-orang berdatangan untuk berbela sungkawa. Suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran mulai terdengar nyaring memenuhi ruangan. Para warga yang melayat pun membacakan surat Yasin. Dan setelah itu jenazah Tante Vania dikuburkan di pusaran TPU terdekat. Saat semua orang satu demi satu mulai meninggalkan area pemakaman, tangis Kenan semakin pecah. Gundukan tanah merah itu masih basah. Beberapa bunga berwarna-warni terletak di atasnya. Seolah-olah nyawa baru saja terenggut dari dunia ini dan dimakamkan di liang lahat. Di ujung gundukan tanah terdapat papan nisan kayu sederhana yang bertuliskan Vania Larasati binti Ahmad Aziz. Kenan berjongkok di depan pusaran ibunya dan bergumam dengan lirih. Ibu, Kenan sudah ridho dan ikhlas. Kembalilah kepada Tuhanmu. Aku bersaksi bahwa ibu adalah wanita yang luar biasa, yang sabarnya seluas samudra. Ibunya sambil meneteskan air matanya. Semoga ibu Husnul Khotimah mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Kayla mengusap pundak Kenan. Sabar ya Mas, kami semua merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Ikhlaskan kepergian Ibu Vania ya, kata Kayla memberikan dukungan. Kenan hanya mengangguk. Hari demi hari tak terasa sudah 5 bulan berlalu. Kayla sudah resmi bercerai dengan Angga. Dan hari ini dia akan melangsungkan pernikahan kembali dengan Kenan. Setelah kultum singkat mengenai pernikahan dari Pak Penghulu, tibalah saat ijab kabul dilaksanakan. Tak terima nikah dan kawinnya Kayla Dianta Kauren binti Ahmad Dahlan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Kenan dalam satu tarikan nafas. Bagaimana para saksi sah? Tanya Pak Penghulu. Sah. Tidak hanya Reza dan Pak D. Arman yang menjawab, tetapi semua orang yang ada di sana menjawab dengan kompak. Alhamdulillah, barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga kalian menjadi pasangan sakinah, mawadah dan warohmah hingga ke surganya Allah. Ucap Pak Penghulu setelah mendoakan pengantin. Amin, amin ya robbal alamin. Ucap semua orang kompak. Alhamdulillah akhirnya sah. Teriak Kenan sambil berdiri dan mengepalkan tangannya ke udara. Sekarang udah gak jomblo lagi, tidur ada yang nemenin, seru Kenan. Malu-maluin Imas, tegur Kayla mencubit gemas perut suaminya. Semua orang tergelak, Pak Penghulu bahkan sampai menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah pengantin pria. Kemudian Pak Penghulu meminta Kenan dan Kayla menandatangani dokumen-dokumen dan buku nikah mereka. Selesai menandatangani dokumen, Kayla lalu diminta mencium tangan Kenan.
Wanita cantik yang sudah resmi menyandang istri itu terlihat mencium tangan suaminya dengan takzim. Kenan lalu menciumnya di kening dan kedua pipi Kayla. Udah mas, nanti bisa dilanjutkan kalau sudah di kamar. Peringat Pak Penghulu yang melihat Kenan yang akan melanjutkan aksinya mencium bibir merah istrinya. Maklum Pak Penghulu, Pak Kenan sudah menemukan pawangnya. Reza terkekeh. Pak, sabar, malam ini langsung gaspol ya. Bisiknya pada telinga bosnya. Kenan menipiskan bibirnya. Oh, jelas. Kenapa Kenan jadi mesum kayak gitu sih? Jibir Ardi sepupunya sambil mendelik pada Kenan. Dia mah kalau sudah ketemu Kayla, pawangnya langsung berubah barbar, mas. Ibu, Reza, mereka berdua terkekeh-kekeh. Kalian harus hidup bahagia, kami titip Kayla padamu. Berikan dia limpahan cinta dan kasih sayang. Ujar Pak De Arman pada Kenan. Jika Kenan menyakitimu, jangan sungkan untuk bilang sama Pak Dendu. Ucap Arman sambil mengusap lembut kepala keponakannya. Pak Dek, timpai Kayla dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih. Malam harinya. Hai, mas kangen banget sama ibu. Lirihnya pelan. People come and go, but life must go on. Kata Kayla, mas pasti bisa melewati semuanya. Kehilangan bukan hambatan untuk kita tetap terus hidup kan? Kayla menatap lekat manik Hazal suaminya. Kenan tersenyum. Iya. Dia lalu menoleh sambil masih tersenyum. Dan terima kasih. Sesaat mereka saling diam sampai akhirnya Kenan kembali menoleh sambil memanggil lengan istrinya. Andaikan ibu masih ada di sini, dirinya, Kayla menggeleng. Jangan bicara seperti itu Mas Kenan. Setiap manusia memiliki garis takdirnya masing-masing. Jika sudah waktunya berpulang, mau usia berapapun akan tetap berpulang. Jangan menyalahkan diri kamu terus, Mas. Mata Kayla melotot menyadari wajah suaminya berjarak begitu dekat dengan wajahnya. Kayla ingin mundur tapi pelukan erat tangan Kenan di pinggangnya menahan tubuhnya. Jangan pergi. Masih dengan mata terpejam, Kenan menarik tubuh Kayla mendekat hingga tubuh mereka menempel tanpa celah. Jangan pergi, bisiknya pelan. Kenan merengkuh tubuhnya, tangan-tangannya yang panjang dan kekar memeluk perut ramping Kayla. Wajahnya menempel di ceruk lehernya dan memberikan kecupan ringan di bahunya terbuka. Sembari membisikkan kata memohon di sana. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Mas, lepasin. Aku sedikit risih. Tolak Kayla halus. Kenan menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia bahkan kembali merapikan bajunya. Manik berwarna hitamnya kini menatap ke arah Kayla dengan lekat. Dari jarak yang begitu dekat seperti ini, dia menatap istrinya begitu cantik. Kenan semakin mendekatkan dirinya ke arah wajah Kayla, berucap tepat di bibir ranum sang istri. Mengapa kau bertanya seperti itu? Apa aku kurang baik dalam memperlakukanmu? Kenan semakin mendekatkan wajahnya hingga ia dapat merasakan terpaan napas istrinya yang berhembus di wajahnya. Aroma memabukkan itu membuatnya ingin lagi dan lagi merasakan manisnya bibir sang istri. Bukan seperti itu. Lalu, Kayla memalingkan wajah. Jawab saja, aku sudah menyiapkan mental sekalipun kau menyesali pernikahan kita. Yang memang terjadi sebelumnya ingin balas dendam kan? Aku tidak menyesal sama sekali. Tujuanku menikah selain membuktikan jika aku normal adalah memiliki keturunan. Dan aku mendapatkan semua hal itu darimu. Dan hilangkan niat kita untuk balas dendam. Pagi harinya, Kayla terbangun dengan tangan memeluk suaminya. Wajahnya berubah merah bukan karena tersipu malu. Dengan kasar dia mendorong tubuh suaminya hingga Kenan terjerembab ke lantai yang keras. Sit. Erangan Kenan terdengar kesakitan. Kayla secepat kilat kembali berbaring berpura-pura tidur. Dia tidak mau suaminya tahu kalau dia dengan sengaja mendorongnya. Kayla, kenapa kamu mendorong tubuhku? Maaf mas, refleks gak sengaja, cicit Kayla. Kenan memicingkan matanya tajam. Peace, damai mas. Kayla mengacungkan dua jarinya. Pagi ini keduanya terbangun saat mendengar lantunan suara merdu yang sedang mengaji dari masjid yang berada di kompleks perumahan. Kayla bangun lebih dulu, namun dia tak juga bergerak. Dia mengamati wajah suaminya yang berada pada posisi yang sama dengan dirinya. Ini pasti karena sama-sama lelah. Mas, Kayla melirih, sedikit menengadah ke atas menatap wajah damai sang suami. Mas, bangun, sholat subuh dulu. Tetap tak ada tanggapan, dan dengan usilnya, Kayla sengaja menutup kedua ujung hidung mancung Kenan agar lelaki itu kesulitan bernapas. Aksinya berhasil sih, tapi dia masih dipelototi oleh suaminya sampai tak sanggup untuk berucap. Masih ngantuk ya? Ujar Kenan seraya menahan tangan Kayla dalam genggamannya.
Malah sendiri dibangunin diam aja. Gerutuk Kayla. 5 menit, bentar ya, masih nyaman peluk kamu. Halah, alasan doang. Aku kurus gini, nyaman dari mana coba? Desis Kayla. Sebentar yang, 5 menit lagi ya. Bisik Kenan dengan suara serak khas bangun tidur. Sementara Kayla tak menanggapi. Setelahnya keduanya segera mengambil wudhu satu sama lain dan segera melaksanakan sholat subuh berjamaah sesaat setelah kumandang azan mengudara. Diimami Kenan dengan suaranya yang merdu membuat Kayla merasakan satu ketenangan batin yang jarang dia rasakan saat melakukan sholat berjamaah pada pernikahan sebelumnya dengan mantan suaminya. 2 rakaat subuh itu telah terlaksana. Kenan kontak memutar sedikit posisi duduknya agar bisa melihat wajah istrinya yang terlihat cantik natural. Selesai sholat dilanjutkan dengan membaca doa dan zikir bersama. Setelah selesai, Kayla kembali mencium telapak tangan suaminya meski dengan setengah canggung. Sementara Kenan kontan maju dan mengecup kening istrinya dengan cukup lama. Pagi ini Kayla sudah sibuk di dapur untuk membuat sarapan. Untuk makan siang, dia menanak nasi dan membuat lauk, udang, saus padang, dan telur balado. Menu paling simpel menurutnya. Untuk menu sarapan, dia memasak nasi goreng sambil mendengarkan lagu dangdut yang mengalun merdu di ruangan dapur. Wanita cantik yang berusia 27 tahun itu memutar playlist lagu dangdut, Nemen, yang dipopulerkan oleh NDXAK. Kayla ikut bernyanyi mengikuti lirik lagu yang sedang diputar sembari mengaduk masakannya dengan spatula. Asik, mari bergoyang, seru Kayla. Karena terlalu fokus berjoget sambil nyanyi, Kayla tidak menyadari kedatangan suaminya yang mendekat ke arahnya. Kenan memperhatikan setiap gerakan istrinya yang cekatan memegang alat-alat dapur. Dengan keterampilan yang terasa, Kayla mulai memasak. Api kompor disesuaikan, bumbu diulek dengan telaten, dan aroma harum mulai memenuhi ruangan. Istriku, kenapa barbar begini sih? Bentak Kenan dalam hati. Asik, berjoget sambil masak. Ya ampun, istriku. Dia kelihatan cantik sekali saat sedang memasak. Rambutnya diikat tinggi dan memakai apron warna hijau yang terikat di leher dan pinggang rampingnya. Kenan tidak pernah tahu seseorang bisa terlihat semenawan ini hanya karena sedang memasak. Bersamaan dengan itu, Kenan muncul dengan seragam kerjanya. Dia menarik kursi, duduk, dan menyapa. Good morning, Yang. Seru Kenan. Morning, saut Kayla sambil menuangkan jus apel ke gelas. Mas Kenan, kamu sejak kapan di sini? Kenan berdiri di dekat kulkas, Kayla pun tidak menyadari kedatangannya. Sejak tadi, kamu masak apa Yang? Masak nasi goreng, jawab Kayla dengan singkat. Mas duduk aja di kursi, bentar lagi matang kok. Kenan mengamati makanan yang ada di atas meja dan berkomentar. Tumben masak Yang. Ya udah, besok-besok gak usah masak lagi. Loh, kenapa? Mas julid soalnya. Ya ampun sayang, itu aku lagi bercanda, bukan julid. Kamu mah sekarang sesian banget, melebihi waktu PMS. Keluh Kenan. Kayla terkekeh pelan. 10 menit kemudian, Kayla menyajikan masakannya ke dalam piring. Enak nih kayaknya. Tukas Kenan menatap makanan di hadapan dengan mata berbinar. Kan banyak stok telur sama sosis di rumah. Jadi aku masak aja buat sarapan pagi ini. Lumayan ngirit-ngirit daripada beli kan? Ucap Kayla yang mulutnya sudah penuh dengan nasi. Sungguh kamu istri idaman Yang, kata Kenan. Ia pun lekas menyuap makanannya. Beneran enak. Kamu bentar masak ternyata sayang. Uji Kenan setelah mencicipi masakan istrinya. Iyalah, aku kan sebelumnya sudah pernah menikah Mas. Harus bisa masak biar bisa masakin suami. Timbal Kayla. Asik, aku bakalan sering dimasakin dong ini. Aku kan suamimu sekarang. Udah Kenan menaik turunkan alisnya. Tuh kan, ayo buruan makan dulu. Bentar lagi jam 7, aku baru selesai masak nasi goreng. Tita Kayla sembari mengambil piring dan meletakkan masakannya. Kenan menyunggingkan senyumnya, ia selalu melihat sosok ibunya dalam diri Kayla. Cerianya, cerewetnya, perhatiannya, juga ketulusannya. Ibunya yang dulu selalu cerewet padanya perihal makan, kini digantikan oleh istrinya yang sifatnya nyaris serupa. Siap Nyonya. Balas Kenan sembari mengambil posisi duduk, melipat kedua kakinya menghadap makanan yang sudah disediakan Kayla. Panggilan apa lagi tuh? Nyonya segala. Kayla geleng-geleng kepala mendengar panggilan suaminya yang ada-ada saja. Kayla tidak menimpali karena mulai canggung, Kenan akhirnya mengambil sesendok nasi goreng dan mulai mengunyah. Meskipun terlihat canggung, Kayla memperhatikan raut wajah suaminya. Mendapati senyumnya perlahan memudar, dia tak tahan bertanya. Kenapa tidak enak ya Mas? Kenan tidak menjawab, membuatnya merajuk. Mas, enak kok enak. Sengaja aja biar udahan juteknya.
Kayla langsung memberikan tatapan sinis, sedangkan Kenan mengembangkan senyum penuh kemenangan. Sendok Kenan terus bergerak mengambil suapan demi suapan. Nasi goreng yang semula memenuhi piring sedikit demi sedikit mulai berkurang sampai meninggalkan jejak bumbu di tepinya. Tidak ingin mengecewakan istrinya, irisan daun bawang, potongan telur, dan sisa-sisa ayam di sudut piring pun ikut dimakannya. Sebenarnya Kenan ingin duduk lebih lama, tapi begitu memeriksa jam di tangan, dia buru-buru menyambar tas dan bergegas beranjak dari kursi. "Mas berangkat sekarang ya," ucap Kenan. "Bentar mas," suara Kayla membuat Kenan berhenti di depan pintu rumah. Setelah sarapan, Kayla segera memasukkan masakannya, menyusun semuanya ke dalam lunchbox, bekal untuk suaminya ke kantor. Wanita itu berjalan tergopoh-gopoh, lalu memberikan tas lunchbox pada suaminya. "Bekal untuk makan siang mas." Kayla meraih tangan suaminya, lalu mencium punggung tangannya. "Hati-hati, gak usah ngebut-ngebut mas." "Kisnya mana yang?" Kayla memutar bola matanya tapi tetap menyodorkan pipinya. Kenan tersenyum dan mendaratkan kecupan brutal di pipi dan juga kening istrinya. "Ih, Mas Kenan." Oke, Kayla kesakitan. Kalau saja dia tidak melepaskan diri, mungkin saja kecupan akan melebar kemana-mana. Kenan terkekeh.